ngambil darah di sini, ngambil darah. Jadi nggak ditusuk-tusuk lagi. Nih ya, kalau sudah terpasang ini nggak akan terpasang infus, karena ini untuk infus, untuk obat, untuk ngambil darah bisa. Kita ke pengukuran aja ya. Komunikasi pada pasien atau keluarga. Derajat. Gak ada. Waterfall. Aturnya 45 derajat. Atur posisinya harus 45 derajat. Nanti ujian silahkan diatur posisinya. Yang nggak diatur posisinya berarti hair gato. Dewi dia. Atur posisinya 45 derajat. Harus ya. Nanti pengukurannya tidak akurat. Atur posisi 45 derajat. Terus Perhatikan titik 0 manometer titik 0 manometer sejajar dengan jantung. sebelum kita angkat suruh angkat tangannya. Diangkat ya. Kayak gini. Dibuka dulu bajunya. Dibuka bajunya. Terus apa lagi? Pastikan cairan yang terpasang pastikan cairan infus yang terpasang adalah NaCl. Jangan lupa cuci tangan pakai sarung tangan ya. NaCl, dilihat NaCl atau bukan. Selain memastikan ininya NaCl, pastikan cairannya lancar dulu. Atas ya. Terus Putar triway sehingga aliran infus ke pasien tertutup. putar three-way sehingga aliran ke pasien tertutup. Aliran ke pasien tertutup. Jangan kelihatan kalau di situ. Nih, lihat. Ini three-way. Boleh sambil duduk. Udah diajarin three-way kan? Pak Imam. Pak Imam. Iya. Sama ibu juga. Sama Pak Imam yang sama Pak Imam. Iya, sama ibu. Ini three-way. Yang ini itu berarti aliran ke pasien. Ya. Kalau ditutup aliran ke pasiennya posisinya kayak gini. Nih, posisinya kayak gini kalau untuk ke pasiennya ketutup. Yang nggak ada panahnya kan itu untuk nutup. Nah, tadi tutup yang aliran ke pasien. Begini nutupnya. Posisinya begini.
lagi? Pastikan Pastikan triway tertutup pada aliran dari cairan infus ke manometer. Ini manometer. Ya, ini manometer. Yang kayak gini namanya manometer, alat yang ini. Pastikan cairan dari infus ke manometer. begini posisinya. Ya. Berarti kalau dipastikan cairannya dari manometer terbuka, ininya ditutup, yang ke pasiennya ditutup, biar nanti alirannya masuk ke sini. Terus apa lagi? Buka klem pada manometer. Buka klem pada manometer. Ini manometer. Yang ini. Buka klem, berarti ininya dibuka. Ininya dibuka. Kan tadinya awalnya begini. Dibuka, buka semua. Terus Alirkan cairan dari infus. Alirkan cairan dari infus. Satu lagi. Isi manometer sampai dengan titik maksimal. Isi manometer sampai dengan titik maksimal. Ini maksimalnya titik berapa? 34. Lima ya. Isi sampai maksimal. Kalau manometernya 35 berarti isinya sampai 35. Kalau manometernya 40 cm berarti sampai 40. Tergantung manometernya berapa. Ya. Isinya sampai maksimal manometernya. Tergantung ukuran ininya. Terus apa lagi? Diisi dulu belum ya? Diisi dulu. Diisi, dibuka infusnya. Biar air yang di sini, nah ini kan kosong. Naik ke sini. Jangan sampai kelebihan. Kan suruhnya sampai 35. Jangan sampai lebih ke sini. Udah dibuka ininya, dialirkan sampai 35. Itu dia naik. Kelihatan? Kelihatan. Udah, sampai 35. Jangan sampai sini. Tuh. Ya. Sampai sini aja. Udah sampai sini, pelan-pelan ngasihnya, tutup ininya. Ininya dibuka. Ininya posisinya kayak gini. Alirin pelan-pelan sampai ke 35. Udah 35, tutup. Terus matikan klem dari cairan infus. matikan klem dari cairan infus. Terus Putar triway untuk mengalirkan cairan dari manometer ke pasien. putar triway untuk mengalirkan cairan dari manometer ke pasien. Berarti yang mana yang ditutup? Infus. Yang infus yang ditutup. Posisinya kayak gini. Nih. Ini kan ini yang ditutup. Iya. Ya, infus yang ditutup. Manometer yang Dibuka. alirnya ke pasien. gitu. Sebelum ke sini ada yang kelewat. Tentukan titik 0. Cara menentukan titik 0 gimana cara menentukan titik 0? Tarik. Ini water pass ya, ini water pass. Kalau ininya nggak ada, pakainya water pass buat menentukannya. Kalau ada ini, ya ini nggak usah dipakai. Ini ya, karena ada ini, jadi kita nggak usah pakai ini. Kalau ininya nggak ada, pakai water pass. Gimana cara menentukan titik 0? Tarik garis. ICS 4 itu yang mana? Sebelah kanan. ICS 4 yang mana? Itu 1, 2,
ICS 1. Tentukan dulu ya, nanti di sini ya. ICS 1, ICS 2, ICS 3, ICS 4. Dari sini. Ditarik ke Mid aksila. ditarik ke samping, ke bawah sampai dari ICS 4 mid clavicula. Ini ICS 1, ICS 2, ICS 3, ICS 4 mid Clavicula. clavicula ya. Di sini dari tengah tengah clavicula kalian ukurnya. Ditarik ke samping sampai ke mid Aksila. sampai tengah-tengah ketiak. Ukurnya sebelah kanan. Karena mau menentukan kanan atau trim kanan. Sampai ke mid aksila, sampai ke tengah-tengah ketiak. Udah ke tengah-tengah ketiak. Ke tanda. Dikasih tanda. Dikasih tanda. Jangan pakai spidol ya. Nanti kasihan pasiennya. Dikasih tanda di sini. Gitu ya. Udah, duduk. Dari mid clavicula CS 4 mid clavicula ditarik ke samping sampai ke aksila atau tengah-tengah ketiak. Dikasih tanda. Boleh pakai apa aja. Dikasih tanda. Ini maksudnya titik 0 sejajar dengan jantung. Titik 0 yang ini harus sejajar dengan yang ini. Nah, jantungnya ada di sebelah kiri. Nah, kita ngukurnya sebelah kanan. Ini sejajar dengan jantung yang ini nih, yang kita ukur. Ini sejajar dengan jantung. Titik 0 ini maksudnya titik 0 yang ini. Titik 0 manometer harus sejajar dengan jantung. Ini di posisinya. Nol yang ini, nih, yang ini ya, harus sejajar. Kalau kurang sejajar boleh diturunin. Ininya yang diturunin ya. Nih, boleh dinaikin, boleh diturunin ininya. Itu cara menentukan titik 0. Kalau udah sesuai ininya, udah sejajar ya. Titik 0 yang ini sejajar dengan jantung. Jantung kan sebelah sini. Kita ukurnya sebelah sini, makanya kita pakein tanda biar tahu. Gitu ya. Sejajar udah sejajar. Kalau kurang bawah boleh diturunin, ini yang diturunin ya. Ini bisa dinaikin, diturunin. Kalau ininya nggak ada, kita pakai water mask. Tahu? Enggak. Nih, ini kan ada udara. Kalau semuanya di tengah berarti itu udah sejajar. Jadi udaranya harus di tengah-tengah semua. Begini pakainya. Kalau kurang turunin. Gitu. Ya. Nanti belajar lagi pakai ini. Ini buat pembangunan. Udah? Setelah sejajar baru kita tadi tutup yang dari pasien ya. Tutup yang ke pasien, dibuka yang dari infus ke manometer. Kemudian dibuka ininya. Alirin sampai titik Maksimal. 35. Kelihatan yang depan? Nih, ini kosong. Ya, kosong nggak? Dia turun sini kan? Sampai ke 35. Udah, matiin. Terus dari manometer ke pasien, berarti yang ditutup ya infus. Begini posisinya. Nanti dia turun airnya nih. Turun, kelihatan nggak? Dia turun. Iya. Yang depan, boleh yang nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Airnya turun.
Yang ditentukan itu undulasi. Undulasi itu denyutannya. Denyutan. Kalau di jantung beneran, kan jantung begini kan? Nah, jadi ada denyutannya. Nanti si air ini yang turun, mana? Mana yang turun? Oh ini. Sini. Berdenyut ini. Naik turun. Tapi di satu tempat di situ. Misalnya di angka 11 ya. 11 dia berhenti, terus dia naik turun. Kayak gini. Coba dilihat ya. Dia naik turun enggak? Belum dipencet belum. Ada enggak? Enggak. Belum turun. Belum naik turun. Iya. Oh, Naik, Ibu. Oh, iya. Naik. Naik Iya. turun ya. Bukan naik ya. Kalau di jantung beneran, karena kayak denyut ini nih. Ya. Dia berdenyut jadi di satu titik tapi dia berdenyut nih. Nah, itu undulasi namanya. Itu yang kita cek. Undulasinya di nomor berapa? Misalnya di nomor 15. Nah, berarti hasilnya Normal. kalau di 16 Abnormal. berarti pasiennya hipervolemi. Kalau kurang dari 5 hipovolemi. Sudah ditentukan hasilnya tadi di 11 ya. Ya. Hasilnya 11 berarti Normal. udah. Apa lagi? Stop kembali aliran dari manometer ke pasien. Stop kembali aliran dari manometer ke pasien. Berarti posisinya manometernya yang ditutup. Begini. Manometer yang ditutup. Ya. Terus apa lagi? Putar triway sehingga aliran dari manometer alirkan kembali infusan seperti sebelumnya. Ininya jangan lupa klaimnya ditutup juga. Klaimnya ditutup. Alirkan tetesan infusnya seperti semula. Kalau semulanya pakai asering, ganti ke cairan infus yang sebelumnya. Ya, dihitung ulang. Kalau pakai infus pump, silahkan disetting ulang infus pumpnya. Gitu ya. Terus apa lagi? Udah, Bu. Ibu, pengukurannya sudah selesai. Hasilnya 11 cm air. Berarti ibu tidak kekurangan atau kelebihan cairan. Hasilnya normal. Oke, kalau hasilnya lebih dari 15, misalnya hasilnya 17. Hiper. Hasilnya 17, ibu kelebihan cairan. Saya mau kolaborasi dulu dengan dokter untuk pembatasan cairan. Intervensi yang harus dilakukan kan ada apa itu? Menentukan tekanannya tinggi, normal atau rendah. Kalau tekanannya tinggi berarti berkolaborasi dengan dokter untuk pembatasan cairan. Intervensi yang dilakukannya. Kalau tekanannya rendah, berkolaborasi dengan dokter untuk Menambah cairan. Itu intervensi yang dilakukan. Kalau normal, ya udah berarti kembalikan ke tetesan sebelumnya. Gitu ya. Terus apa lagi? Yang terakhir? Udah. Bu, sudah selesai. Rapihkan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Bisa cara muter freeway-nya? Bisa.